acara ini kita, selesai kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang Peternakan yang terhormat Ibu Dr. Hewan Dewi Masito. Dipersilakan. Bisa difokuskan, Mas Nara? Loh, Mbak Emi. Dewi ngomong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kawan-kawan dari PDHI Jatim 8, yang kami hormati Bapak Ibu petugas AMPM dan kawan-kawan dari outsourcing yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka Munef pemeriksaan antemortem postmortem di tahun 2021 ini. Semoga kita semua hari ini selalu diberi kesehatan dan tentunya untuk kawan-kawan yang saat ini ada yang sakit, Dr. Ani dan Pak Zawaid, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi, dan di sini kami mendoakan semoga bisa cepat sembuh. Bapak Ibu sekalian, kami dari bidang peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu semuanya sehingga kegiatan pemeriksaan antemortem dan postmortem di tahun 2021 ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya di balik kekhawatiran kita kemarin karena kita waktu itu pas PPKM darurat, jadi kita agak ketir-ketir bagaimana nanti kita, akhirnya alhamdulillah kita semua hari ini diberi kesehatan dan masih bisa berkumpul di walaupun lewat Zoom meeting ini bisa bertatap muka di sini. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita menerjunkan petugas AMPM sebanyak 47 orang yang kita sebar di 21 kelurahan. Dan kemarin pelaksanaannya adalah tanggal 21, 22, dan 23. Dan antemortemnya dilaksanakan pada tanggal 19 di 278 lokasi titik penyembelihan. Tahun ini walaupun suasana PPKM darurat yang mana ini sudah diubah menjadi PPKM level 4, ada peningkatan jumlah pemotongan di sapi, yaitu yang tahun 2020 kemarin ada 448, tahun ini di suasana pandemi ini naik 494 ekor. Jadi luar biasa animo masyarakat untuk berkurban. Kemudian untuk pemotongan jumlah kambing itu terjadi penurunan dari
2020 kemarin 1.259 turun menjadi 1.050. Sedangkan kasus yang terjadi tetap mendominasi yaitu Fasciola hepatica, tetap mendominasi kasus-kasus yang ditemukan kawan-kawan di data kami, bahwasanya dari tahun kemarin ada kenaikan untuk sapi fasciolanya sekitar 28,6%. Bapak Ibu sekalian, kemarin ketika saya melakukan pemeriksaan di Sukorejo, saya menemukan paru-paru yang terjadi radang atau ada nanahnya. Kelihatannya secara fisik dilihat itu bagus, tidak ada pneumonia, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun ketika saya injisi, ketika saya belah nanah itu, pustula itu banyak sekali. Jadi teman-teman ini bisa dijadikan pelajaran. Kalau hanya dilihat saja itu kelihatannya bagus, tapi di dalamnya ternyata ada pus atau nanah. Jadi hal-hal seperti ini harus kita identifikasi lagi, dan kemarin langsung kita lakukan afkir. Inilah pentingnya pemeriksaan dilakukan kepada masyarakat. Tentunya menjadi tugas kami yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menjamin bahwa daging yang beredar di masyarakat bisa asup, aman, sehat, utuh, dan halal. Ini juga menjadi evaluasi bagi kami kenapa ini fasciola tetap tertinggi, karena kita tahu bahwa masyarakat belinya kadang ada di pasar. Jadi di pasar itu disuplai baik dari kabupaten yang lain, tidak hanya dari kota saja, karena populasi di kota itu untuk sapi hanya sekitar 3.500-an. Jadi tentunya mungkin kasus-kasus ini terjadi karena sapi yang dipotong dalam pemeliharaannya kurang terjaga kebersihannya dari kandang dan makannya, serta pemberian obat cacing yang tidak rutin. Kemudian disebabkan juga sebagian besar makanannya dari rumput. Inilah yang menyebabkan kenapa walaupun sapinya itu sehat secara fisikly, namun ketika dilakukan pemotongan ada beberapa yang harus kita lakukan afkir di organnya. Walaupun kita lakukan afkir di organnya, akan tetapi dagingnya masih tetap bisa dikonsumsi. Bapak Ibu sekalian, dari pemantauan yang dilakukan diketahui bahwa jumlah pemotongan tadi sudah saya sebutkan, ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini tentunya dikarenakan kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID, sehingga beberapa lokasi menunda kegiatan pemotongan hewan kurban ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung di AMPM Antemortem Postmortem. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu membawa berkah bagi kita semua, dan tentunya kita semoga selalu diberi kesehatan. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
sampaikan kepada Ibu Dr. Hewan Dewi Masito atas semua arahannya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya akan saya sampaikan monitoring kegiatan kita sebentar. Direkam di mana lah? Ini ya. Pada hari ini kita lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan kurban 1442 Hijriah Kota Blitar, 30 Juli 2021. Dasar pelaksanaan pada kegiatan kita pada tahun ini adalah surat edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 817 garing SE garing PK titik 320 garing F garing 06 tahun 2021, juga SE Gubernur Jawa Timur nomor 451 garing 14901 garing 012.1 tahun 2021, juga berdasarkan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar nomor 188 garing 37 garing HK garing 410.101.3 tahun 2021. Itu dasar kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan kurban tahun 2021. Adapun tujuan kita melakukan pemeriksaan itu sudah kita sampaikan pada waktu kita refresher dulu bahwa kenapa kita harus melakukan pemeriksaan ini baik antemortem maupun postmortem. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi daging hewan kurban. Bagaimanapun juga tugas kita, pemerintah menyediakan produk daging yang aman dan memberikan rasa aman juga bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, menjamin tersedianya daging kurban yang asuh, ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi tidak hanya sehat saja, tetapi juga harus halal, juga harus aman, juga utuh. Tidak boleh ditambahi dengan bahan yang berbahaya. Kemudian juga kita melakukan pengawasan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Yang kita ketahui pada akhir-akhir ini berdengung lagi kasus penyakit antraks yang disebabkan oleh bakteri yang ternyata tidak dulunya ada di Jawa Tengah, ada di luar Jawa, sekarang sudah sangat dekat. Kemarin sudah ada di Tulungagung, kemudian juga sudah di Pacitan, Galek, dan kita pun juga sudah pernah di Blitar itu tahun 2014. Jadi kita harus tetap hati-hati, apalagi lalu lintas ternak yang sangat sulit untuk diantisipasi. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa langkah yang kita lakukan dalam kegiatan Idul Adha pada tahun ini. Yang pertama, kita sudah melaksanakan KIE, melaksanakan pemotongan hewan kurban di masa PPKM darurat, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, apalagi juga ditambah kita masih ada di masa PPKM darurat waktu itu, kita harus melaksanakan berbagai perubahan yang dilakukan di lokasi pemotongan. Jadi kita edukasi kepada takmir masjid dan atau panitia hewan kurban. Di masing-masing kelurahan kita minta 4 orang untuk hadir di kelurahan dan kita lakukan sosialisasi dan himbauan itu melalui daring. Kemudian juga kita melakukan rapat koordinasi juga dengan aparat kelurahan, dalam hal ini Kasih Kesra ataupun Mudinnya,
yang waktu itu kita lakukan bersamaan dengan kita petugas AMPM. Kami mohon maaf waktu itu pelaksanaannya kurang bagus ya. Jadi tapi semoga tidak mengurangi pelaksanaan yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan sosialisasi penanganan hewan kurban melalui spot iklan di Radio Mayangkara. Kemudian juga di RPH juga melakukan spot iklan. Kemudian talkshow juga di Mayangkara, juga di Mahardika, dengan harapan masyarakat luas mengetahui bagaimana memilih hewan kurban yang benar dan baik, kemudian bagaimana pelaksanaan hewan kurban pemotongan di masyarakat sesuai dengan surat edaran pemerintah terkait PPKM darurat ini. Kemudian kita juga sudah melayangkan surat himbauan kepada semua kecamatan dan kelurahan dengan harapan disampaikan ke RT dan RW, jadi semua masyarakat terjangkau untuk mengetahui bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban di tahun ini berbeda dengan sebelumnya, walaupun sebelumnya juga sudah masih pandemi, tapi untuk tahun ini ditambah lagi PPKM darurat. Ya. Jadi kita berharap semuanya mengetahui. Selanjutnya kita juga melakukan pemantauan kesehatan hewan yang ada di Pasar Cimuro, sekaligus kita sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat yang ada di pasar terkait penyakit antraks. Dan juga waktu itu protokol kesehatan, karena ternyata di pasar banyak sekali bapak-bapak yang sangat intinya masih mengabaikan, jadi banyak yang tidak memakai masker. Kemudian kita juga melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban yang ada di penyedia hewan kurban. Jadi ada di beberapa kelurahan, Lumpuh, Blitar. Di situ kita masih menemukan beberapa yang belum cukup umur. Jadi kita sampaikan kepada penjualnya untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan hewan kurban bahwa yang belum cukup umur memang tidak dijual dulu, tidak dijadikan hewan kurban. Tetapi secara keseluruhan hewan kurban ya waktu itu kambing juga dalam keadaan sehat. Kemudian kita juga melakukan pemantauan antemortem ya kepada hewan kurban milik Pemda ya, yang nanti akan dibagikan kepada musola dan masjid. Jadi semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan antemortem yang dilakukan oleh petugas AMPM kita. Jadi memang ada beberapa kita tidak semuanya ya untuk melakukan antemortem ini, karena memang kita infokan ke kelurahan, ternyata memang hewannya itu masih ada di penjualnya dan sebagainya. Tapi ada memang beberapa yang sudah PD di lokasi dan kita lakukan pemeriksaan. Waktu itu juga ada satu permintaan juga untuk pemeriksaan waktu itu karena menyembelih betina. Kita periksakan juga itu tidak penting ya, untuk dipastikan tidak penting dan tidak produktif. Kemudian yang nomor 9, langkah kita adalah waktu kita melakukan pemeriksaan postmortem yang dilakukan di semua kelurahan dan RPH oleh petugas yang sudah ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas tanggal 21, 22, dan 23 ya, yang terakhir di RPH 23. Walaupun waktu itu tanggal 20 ternyata di masyarakat sebagian besar tetap melakukan pemotongan. Jadi dalam rangka kita memberikan keamanan produk, mereka meminta kita untuk melakukan pemeriksaan melalui telepon dan juga melalui kelurahan ya, kita tetap melakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya saya sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kita. Yang pertama, pelaksanaan KIE
kepada Kakme dan panitia sudah berjalan dengan baik, dan ada perhatian khusus ya dari kelurahan dan kecamatan untuk ikut aktif dalam pelaksanaan Idul Kurban ini, walaupun tidak 100% semua kelurahan ikut ke lapangan. Kemudian kondisi kesehatan hewan di pasar, penyedia hewan kurban juga tidak terindikasi penyakit zoonosis yang membahayakan ya. Jadi waktu itu kita temukan mungkin mata merah ya atau skabies juga, luka biasa, gatal, ya, tidak ada yang menciri kepada antrak dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa yang belum cukup umur, yaitu mungkin yang akan menjadi perhatian kita selanjutnya waktu antemortem semua dicek. Jadi kadang masyarakat pokoknya tahunnya besar gitu aja, tidak tahu bahwa itu belum cukup umur. Nah itu nanti kan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian pemeriksaan antemortem belum bisa berjalan secara optimal karena memang posisi hewan tidak berada di lokasi. Selanjutnya pemeriksaan postmortem. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih berkat kerja keras semuanya, teman-teman semuanya yang saya banggakan, dan alhamdulillah tidak kita temukan penyakit zoonosis yang sangat berbahaya, misalkan antrak atau tuberkulosis dan sebagainya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hewan Dewi tadi, masih banyak didominasi oleh fasiola ataupun radang paru-paru. Mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan saya kemarin menemukan ini bagaimana dan sebagainya, nanti kita senang sekali. Nah ini Bapak Ibu sudah kita rekap, jadi sudah kita laporkan juga ke Provinsi Pusat melalui Isiknas, melalui SMS Gateway oleh petugasnya, ini Pak Triwan Pai. Kemudian nanti juga saya akan menginput melalui Isiknas juga AMPM itu per lokasi. Jadi per lokasi itu harus diinput mulai dari kesrawannya, bagaimana, higien sanitasinya bagaimana, pemeriksaan banyak sekali yang harus kita isi. Jadi ini ya untuk tahun 2021 untuk Sanan Wetan sapi total 195. Untuk Sukorejo 104, Kepanjen Kidul 101, RPH 91, jadi totalnya 493. Untuk kambing dan domba, ini domba karena sedikit hanya dikit, jadi saya jadikan satu. Untuk Sanan Wetan 397, untuk Sukorejo 247, Kepanjen Kidul 401, RPH 8, total 1053. Untuk kerbau untuk tahun ini belum ada, apalagi unta. Total lokasi ada 279, jadi memang menurun dari tahun kemarin 290 sekian, jadi karena memang banyak yang ada beberapa lokasi yang move on ya, jadi alhamdulillah dan memotongkan ke RPH, juga ada yang menjadi satu lokasi dengan tempat yang lebih besar, jadi titik lokasinya berbeda. Kemudian kasus yang terjadi ini untuk sapi, ini untuk fasiola masih total ini semuanya ya 141, jadi ada 28%. Kemudian untuk pneumonia sedikit hanya 1,5%. Untuk kambing 75, jadi 7,7%. Memang kasus fasiola pada kambing lebih sedikit daripada kasus fasiola pada sapi. Kemudian untuk pneumonia malah banyak di kambing, jadi banyak radang yang terjadi pada kambing, itu pun menjadi perhatian kita semua. Kenapa di kambing itu radang paru-parunya jauh lebih banyak daripada sapi. Jadi total dari sapi dan kambing fasiola 216 dan pneumonia atau radang parunya ada 45. Ini titik lokasi yang kita rekap dari teman-teman. Jadi untuk
Nanti mohon koreksi ya, mungkin punya saya kurang banyak gitu. Tapi ini saya rekap berdasarkan laporan dari teman-teman. Jadi pelosok kerep 12 lokasi, Bendogerit 23, Kelompok 19, Karangtengah 14, Kanan Wetan 20, Gedok ini nggih, bukan Gedok, Gedoknya 15, Rembang 9, total 112. Kemudian untuk Sanan Wetan Leru. Untuk Sukorejo 13 lokasi, Pakundeng 16, Tanjung Sari 8, kemudian Kelurahan Blitar 10, Turi ada 3, kemudian Karangsari ada 10, Telumpu 7, total 68 lokasi. Kepanjen Kidul untuk Tanggung saya sendiri ada 14 lokasi, kemudian ini juga menurun, biasanya 18 lokasi karena ada banyak musola yang tidak melakukan penyembelihan. Kemudian di Ngadirejo ada 8 lokasi, Kauman ini ada 22. Kemudian untuk Bendo 19 lokasi, Sentul 14 lokasi, Kepanjen Lor 12 lokasi, Kepanjen Kidul ada 9. Ini Kepanjen Kidul ini yang turunnya agak banyak ini ya. Jadi totalnya ada 98 titik lokasi penyembelihan. Nah, ini mungkin kita sampaikan perkembangan kasus. Jadi dari tahun kemarin seperti yang disampaikan tadi untuk kasus faseolanya naik nih dari 20-28%. Untuk kambingnya juga naik. Untuk pneumonia untuk radang parunya sapi turun, kalau kambing naik sedikit. Jadi yang limpa ini mungkin Pak Muharrem nanti bisa menyampaikan ini ada radang tapi tidak menciri antrak. Ya, ini saya tunjukkan foto-foto di beberapa lokasi, guys. Jadi ini di pasar hewan kita lakukan antemortem juga, Dokter Nara, Dokter Dewi. Kemudian ini juga di penjualan, di Dokter Vio, Dokter Krisno. Ini kita di Kelurahan Blitar. Jadi kita juga melakukan pemeriksaan sapi. Ini antemortem ya di lokasi sebelum hari H. Kemudian ini Bu Dewi sama Mas Pendi ya di Kelurahan Sukorejo dan kemarin membantu di Pakunden yang belum selesai. Ini di Bendogerit Pak Sony sama Dokter Ulfa sama teman-teman dari Ubra ya, kemarin ada 2. Ini memakai APD lengkap. Nah, ini ada di PA Cukai juga. Ini untuk Kepanjen Lor yang ada di Polres. Yang ada di Polres ini ada dokter, ada di Kepanjen Lor, ada di Polres. Ini kemudian ada di beberapa masjid. Yang baik ini seperti ini ya, ada meja. Jadi ada mejanya yang untuk pemeriksaan. Jadi dokternya juga nggak capek. Kemudian juga nanti disarankan juga jeroannya ditaruh di bak seperti ini ya, yang di Dokter Vio, jadi tidak di lantai seperti itu. Kemudian ini Mbak Ani, saya hanya menemukan foto ini Dokter Tuti sama Mbak Ani ya, di Sentul. Ini kalau jongkok terus kan ya kasihan dokternya ya, kasihan kita capek. Nanti disarankan untuk di meja. Ini yang pelosok kerep Dokter Krisno sama Pak Mujiono ya di bak seperti ini, jadi disendirikan itu bagus. Kemudian ini Bu Mesiana. Nah ini saya Dokter Nono nggak mendapatkan fotonya ini. Nah ini Bu Mesiana ini di situ ada seperti abses ya di hati, itu sangat akut kayaknya ya. Jadi memang ini ada yang pemotongan di Tegalan ya Bu Mes ya. Ya, kemarin saya juga menemukan di Tegalan. Jadi mungkin apa khawatir di musolanya gitu. Kemudian Karangsari Dokter Meli ini sama Mas Nanan ya. Juga di bawah juga. Ini untuk kelompok yang kemarin disampaikan, nanti juga tetap kita edukasi ke masyarakat untuk panitianya memakai seperti ini. Jadi kita panitianya juga bebas, tidak kotor, ya.
Kemudian yang boleh masuk hanya yang memakai ID card seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa masuk lokasi. Kemudian juga pakai masker plus face shield lebih bagus. Tapi untuk masker mungkin juga sudah bagus. Kemudian untuk Karangtengah ini Dr. Leo, nggih, sama Mbak Nawan, nggih. Tapi Mbak Nawan saya fotonya juga belum dapat. Ini juga melakukan pemeriksaan. Ini kalau yang diperiksa ada 10 ya, boyok gitu, Dok. Jadi memang sambil kita meriksa, sambil kita edukasi juga, sebaiknya nanti di ember dan di meja atau di atas meja bisa. Kemudian ini lumpuh, ya, Dr. Muharram. Saya Mas Ilham. Ini juga ada beberapa fasiola yang ada di hati. Kemudian Kauman, ini Dokter Siti sama Mbak Iin. Nah, ini kan lebih bagus di meja, jadi petugasnya bisa melakukan pemeriksaan dengan baik. Panitianya juga memakai APD juga yang bagus. Ini tanggung, ini Mbak Fitri SKH. Ini ada beberapa tanggung itu seperti ini. Jadi depan musola, di bawah. Nah, ini juga ada beberapa yang tidak pakai masker, walaupun kita kemarin sudah datang dengan aparat, bapak-bapak itu tetap tidak memakai maskernya, gitu. Jadi ya tidak bosan-bosannya kita juga melakukan edukasi. Kemudian Rembang ini Mbak Siti, Dok Sekar, sama Mas Yati, jadi ini sudah bagus di bak, kemudian waktu itu di Pratama itu juga di meja itu juga sudah bagus. Ini untuk kepanjang gitu, Dokter Tanti sama Mas Eko juga melakukan pemeriksaan dengan baik. Kemudian Tanjung Sari, Dok Mufed sama Dok Ratna, ini sudah ditempatkan di bak, kemudian ada di meja walaupun tetap jongkok. Kemudian untuk Turi, ini Pak Saifuddin, sama Mas Wildan, ini yang moto nih Mas Wildan. Nanti dikasih tahu Pak Din, jadi memang itu dibak, jadi untuk petugasnya tidak kesulitan untuk melakukan pemeriksaan postmortemnya. Ini untuk Pak Kunden, Dr. Yudi sama Pak Solikudin, Kemudian ini yang Dirjo, Mbak Nita sama Dokter Catur, hanya kelihatan topinya Dokter Catur, karena motonya dari samping. Dan ini ada hepar, hatinya sapi yang diakhir total, ini sangat penuh dengan radang, tidak ada yang bisa diselamatkan. Ini Blitar, kemudian ini RPH, jadi sudah dilakukan sapi sudah digantung dengan baik. Nah, terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu hasil rekapan dan monitoring yang kita lakukan pada kegiatan hewan kurban pada tahun ini. Nah, ini saya mungkin minta masukan ataupun monggo siapa yang mau ingin diskusi di acara ini, kita selesaikan bareng-bareng. Kalau nanti saya nggak bisa menjawab, ya nanti buat PR buat saya dan untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Jadi sekian dari saya paparannya ini. Mohon maaf kalau selama pelaksanaan pada tahun ini banyak sekali kekurangan yang kita lakukan, banyak sekali keterbatasan yang kita berikan karena memang pelaksanaan pada tahun ini banyak dilema. Jadi apalagi di masa PPKM juga di masa pandemi. Jadi mohon maklum dan mohon kesabaran Bapak Ibu semua. Kami tetap mohon maaf atas semua yang kurang berkenan pada pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan pemeriksaan antemortem pada tahun ini. Mohon maaf dan mohon maaf. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik.
Bapak Ibu yang kami hormati, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya buka forum diskusi. Ini monggo siapa Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan masukannya, sarannya, kritiknya, ataupun laporannya yang kemarin itu begini dan sebagainya. Monggo, saya buka. Ini saya moderator sendiri. Buka Anda. Monggo. Dr. Nana. Dr. Muharram. Monggo yang ada yang mau menyampaikan. Ibu Luciana. Dr. Krisna, monggo. Saya tunggu. Pak Krisnawati. Ya, Bu. Monggo. Ini tadi saya lihat ada peningkatan kasus cacat hati dibanding tahun lalu. Padahal jumlah pemotongannya sepertinya tadi turun ya. Naik. Cuma lokasinya aja yang turun. Ya, kalau pemotongannya tetap naik banyak 46, tapi lokasinya memang turun. Yang turun itu kambing, Dok Krisno. Nek sapi Ya. naik banyak. Itu lokasi turun, kemudian jumlah kasus cacing tadi saya lihat naik 8%. Padahal peningkatan yang dipotong pun juga tidak naik signifikan. Kemungkinan apakah itu sedangkan dinas kota ini kan pelayanan terpadu juga jalan, sudah 2 kecamatan, dan tahun kemarin juga kita sosialisasi pemberian obat cacing dan sebagainya, dan selama setahun ini kita beri obat cacing gratis. Nah, itu kenapa kok tampaknya nggak ada penurunan ya terhadap kasus cacing? Gitu aja. Iya. Sebenarnya Dok Krisna bisa jawab sendiri loh ini. Ya, jadi memang prosentase itu berdasarkan jumlah total ya, dari sapi. Jadi memang untuk tahun ini titik lokasi memang turun karena memang sekolahan juga sudah tidak melakukan penyembelihan, sekolah-sekolah intensif juga sudah tidak. Kemudian yang intensif sudah semua beralih ke RPH, jadi itu tidak mengurangi juga waktu. Sedangkan jumlah, kenapa kok jumlah kasusnya meningkat? Nah itu padahal kita Dinas Kota, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian sudah melakukan pengobatan rutin dan melakukan pelayanan kesehatan secara gratis, kok malah naik nih. Karena yang kita berikan layanan itu adalah peternak-peternak kota, sedangkan sapi yang disembelih pada hewan kurban itu kebanyakan tidak dibeli di kandang, tidak dibeli di masyarakat. Kebanyakan belinya di pasar hewan lewat pedagang sapi dan itu seperti itu. Jadi
Kemudian itu juga kita tidak tahu sapinya itu dari mana, kandangnya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana. Jadi banyak pedagang yang tidak melakukan pembelian itu di kandang-kandang yang ada di peternak. Sedangkan yang kita layani adalah yang ada di peternak. Itu mungkin kemungkinannya. Jadi, tetapi kita tetap akan melakukan pengobatan cacing secara rutin ini bagi masyarakat peternak kota Blitar. Itu Dok Krisna mungkin. Ya, terima kasih Bu Emi. Ya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan menjadi wawasan saya dan teman-teman yang di sini. Ini loh idenya bagus, tahun depan bisa laksanakan misalkan gitu. Monggo, saya tunggu loh ini. Nanti kan kita diskusi bersama-sama. Monggo Bapak Ibu, saya tunggu. Ibu Lucy mungkin bisa memberikan komentar. Ibu Lucy nanti. Monggo Bapak Ibu sebelum acara kita tutup. Jangan lupa Bapak Ibu nanti mengisi Google Form ya, jadi untuk SPJ-nya. Jadi nanti kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi Google Form yang sudah disampaikan oleh Dr. Vio. Ada saran masukan untuk kami? Bu Mesiana mungkin? Saya Bu. Oke, saya tunggu. Dok Nono, monggo. Oh, di kolom chat sudah saya chat sih sebenarnya Bu. Oh, ya. Jadi kalau kita memang menghendaki panitia-panitia korban untuk ikuti standar kita tentang bagaimana ada meja, pakai apron, pakai kebersihan yang dijamin, kenapa enggak tahun depan kita berikan reward bagi panitia yang telah melengkapi hal itu semua. Saya pikir tidak buat apalah penghargaan untuk panitia ini telah menjalankan SOP prosedur gitu kan, jadi mereka bersemangat. Jadi nanti formnya juga kita berikan untuk melihatkan panitia petugasnya sudah semua ada di masing-masing titik kan. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok Nono. Jadi sarannya bagus. Nanti biar bisa dipamerkan nggih ke panitia lain, ini loh yang lebih bagus untuk dilaksanakan seperti itu nggih. Nanti kira-kira ini ribetnya apa ya, nanti kita sampaikan, kita pikirkan. Terima kasih. Ini untuk ribet untuk petugasnya iya apa enggak ini? Kan udah ada Bu. Ya mungkin yang banyak lokasinya atau yang banyak sapinya lah itu nanti lokasinya sedikit sapinya banyak. Kalau saya sih cenderung tadi karena beberapa sudah memenuhi persyaratan pakai apron, ya itu kan usaha. Kita hargai gitu loh. Ya, bagus. Ya memang ada beberapa lokasi yang sudah sangat bagus. Tapi ada juga lokasi yang benar-benar tidak ada perubahan sama sekali dari waktu ke waktu juga. Yang saya lakukan itu juga, yang saya datangi maksud saya itu juga ada juga gitu. Sudah saya berikan masukan edukasi sedikit, Pak, Bu, gini-gini. Ya mereka cuman ya. Tapi besok tahun depannya lagi karena lokasi saya tetap begitu aja. Jadi nanti mungkin kita pikirkan lagi bagaimana itu bisa berubah gitu ya. Jadi mungkin ke pemangku kebijakannya yang sebenarnya sudah kita ke panitianya tapi tetap ke bawahnya
tidak dilakukan. Jadi kemarin kayak panitianya, Bu, ini saya sudah saya sediakan loh, ini sarung tangan, ini masker, saya blok itu, ini cuci tangan dan sebagainya, tapi tetap masyarakat itu tidak tertib gitu loh, tidak mau. Monggo yang lainnya, terima kasih. Saya Bu Emi. Monggo. Bu Tuti ya, Dokter Tuti ini. Oke. Mas. Wajan Saya saran untuk kurban tahun depan. Iya, terima kasih. Selain POM, itu bagaimana kalau disertakan juga data lokasi, jenis, dan jumlah pemotongannya di tahun yang lalu, sehingga kita mendapat acuan untuk bisa menelusuri lokasi tersebut. Karena berdasarkan pengalaman, ketika hari H, itu kita sudah banyak waktu yang hilang untuk menelusuri lokasi. Apalagi lokasi itu masuk ke dalam gang, masuk belok-belok, masuk gang, jadi kita juga udah kehilangan waktu. Itu padahal itu sudah ada datanya. Tapi waktu menelusurinya kita kadang kesasar, juga gimana ya? Ya banyak kendala gitu ketika ke lapangan. Iya, Walaupun itu sudah ada alamatnya, apalagi kalau nggak ada data sama sekali. Gitu. Ya. Begitu, terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Tuti ya. Terima kasih tadi memang untuk tahun ini Dr. Tuti kita pindah lokasi ke Kelurahan Sentul. Ya, ini untuk tahun ini sudah alhamdulillah sudah kita rekap. Saya dibantu sama Ibu Nawan, jadi sudah direkap per kelurahan, sudah selesai kita rekap. Nanti untuk tahun depan langsung semua lokasi bisa kita sampaikan ke masing-masing petugas. Memang kita usahakan dari tahun ke tahun lokasinya sama, tapi karena situasi dan kondisi ada beberapa yang tidak bisa ikut, ada beberapa yang undur diri dulu, jadi terpaksa kemarin kita puter-puter ya, akhirnya menyulitkan Bapak Ibu semua, mohon maaf. Jadi nanti terima kasih Dr. Tuti, nanti ini sudah siap, nanti Bapak Ibu yang nanti butuh laporan pemeriksaannya japri saya, nanti saya kirimi. Jadi untuk ini yang Tanan Wetan, yang misalkan Sentul mana aja lengkap, nanti alhamdulillah saya sudah selesai, tinggal input di Signas. Terima kasih Dr. Tuti masukannya, mohon maaf. Lainnya ya, monggo. Saya saran lagi Dok ya. Ya. Kalau masalah untuk pindah-pindah lokasi itu tidak masalah, malah dia juga bisa akan menambah pengalaman untuk petugas. Itu bagi saya nggak, maksudnya untuk memindah petugas atau petugas mendapat lokasi yang baru itu tidak masalah, asal kita ada informasi mengenai lokasi yang terdahulu. Itu kan juga bisa dicari ya lokasinya. Artinya kita juga akan menambah pengalaman dengan lokasi yang baru, karena dengan lokasi beda, masyarakat beda, itu juga akan membuat kita lebih kaya. Kemudian yang kedua, selain POM berita acara, yang kemarin kan hanya POM berita acara, bagaimana kalau juga dibuatkan sekalian untuk daftar rekapnya, sehingga kita bisa langsung mengisi di rekapan tersebut. Itu Dok, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, untuk data rekap kemarin saya kelupaan, harusnya ada, mohon maaf. Tahun sebelumnya ada, jadi terima kasih. Jadi untuk kelengkapannya, formnya, rekapnya, data lokasi, semuanya ya nanti kita lengkapi. Terima kasih, Dr. Tuti. Monggo, yang lain. Mungkin Oke, Mi. Siap. Oke, Mi. Kan resen. Nggih. Monggo Dok Leo. Dr. Emi. Halo. Nggih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Dok Emi. Yang pertama saya
mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan dinas. Dalam ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Kemudian mobil khusus kepada Kasih Kesmafet yang telah bersusah payah ya. Saya kira ada perubahan atau ada perbaikan tahun ini ya. Tentunya karena kondisi apa PPKM lebih tertahan itu sebenarnya itu lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Ya minimal saya kira sama rompine, matur nuwun, rompi betopi, lumayan. Kemudian saya melihat di lapangan lebih baik lagi karena ada kerjasama dengan Pak Mutin ya. Jadi kelurahan telah kerjasama seakan-akan jadi petugas ini bukan seakan-akan memang benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kerjasama di lapangan sangat luar biasa. Saya kepada Mutin ini Karangtengah, saya nggak tahu yang lain ya, semoga sama saja. Kemudian ketika saya melihat ada antusiasme masyarakat, semakin hari ada semacam kebutuhan bahwa hewan korbannya itu diperiksa oleh petugas begitu. Ya petugas yang kompeten. Hari ini mungkin dari PDAI dan yang lainnya. Tapi saya melihat bahwa masyarakat sudah mulai menerima itu. Ada semacam keadaan kalau sudah diperiksa oleh petugas pemeriksa. Tapi tentunya ke depan, saya kira sudah lebih baik lagi hari ini atau tahun ini. Ke depan, saya kira tidak hanya masyarakat melihat kita ini hanya memeriksa Fasciola hepatica, fasciolitis atau penyakit kita tidak sempit seperti itu. Seharusnya kita lebih jauh, lebih luas, kita memberikan advice, memberikan semua kesejahteraan hewan, kemudian penjelasan pada mereka. Tapi tentunya waktunya kalau sudah nggak pandemi, sebelum pandemi, kalau sudah pandemi ini sudah insya Allah kita akan lebih banyak memberikan edukasi kepada mereka tentang umur sapi. Edukasi itu lebih banyak karena kita punya kompetensi. Mungkin itu yang kami terima kasih sekali. Perbaikan ke depan ini sudah ada perbaikan lebih baik dibandingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Leo. Dr. Leo, terima kasih kerjasamanya. Walaupun Dr. Leo selain Dr. Leo juga Ketua PDHI Jatim 8 Bapak Ibu berkenan turun untuk ikut memeriksa hewan kurban di masyarakat. Memang seharusnya kita memang melakukan edukasi dari dulu. Memang saya pribadi malah lebih banyak edukasinya, jadi ngobrolnya, tapi karena ini betul ini masih PPKM, masih COVID, jadi kemarin memang kita sampaikan wis ojo suwi-suwi, penting terperiksa. Tapi kenyataannya memang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi bagaimana kesehatan hewan itu penting dan berhubungan langsung dengan kualitas daging. Karena saya lihat sendiri kemarin di suatu tempat itu menyembelih kambing itu rumahnya kambing-kambing lain itu ada kambingnya sangat stres. Jadi itu saya berikan masukan untuk tahun depan untuk bisa diberikan tabir dan lain sebagainya sebagai masukan. Karena kadang pada pelaksanaan itu mereka sangat repot, jadi ada waktu untuk memberikan edukasi. Terima kasih masukannya Dr. Leo. Jadi nanti semoga tahun depan kita sudah keluar dari pandemi ini sehingga kita
tidak hanya melakukan pemeriksaan pada produknya saja, sebenarnya juga tidak hanya hati ya. Jadi hati itu memang yang paling banyak mengalami kelainan, tapi juga ginjal, jantung, limfa, paru, kemudian kalaupun disempatkan mungkin ke organ jeroan hijaunya. Kemudian terima kasih kepada ya tadi terkait kelurahan Pak Dr. Leo, memang kemarin kita sempat rapat koordinasi yang seperti saya sampaikan, kita mohon keikhlasannya ya. Jadi memang kita tidak memberikan apa-apa pada mereka Pak Budi, jadi untuk bisa bekerja sama di wilayahnya, jadi menjaga keamanan wilayahnya masing-masing, untuk menunjukkan lokasi. Yang pertama, menunjukkan lokasi mana ada penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, bisa menunjukkan lokasi mana yang itu aman atau tidak untuk dimasuki kita, gitu. Terkait dengan zona merah, hijau, kuning untuk COVID. Jadi semoga nanti juga tahun depan kita lebih tingkatkan lagi kerjasama dengan kelurahan dan kecamatan. Tapi memang alhamdulillah sudah sebagian besar kelurahan sudah ikut berpartisipasi dalam melakukan ini pelaksanaan pemotongan. Jadi awalnya sudah menentukan mana-mana yang akan diperiksa, juga ada sudah sebagian besar yang ikut ke lapangan. Jadi Dr. Leo, terima kasih saran masukannya. Dr. Leni, bisa nambah sedikit aja. Aku tanggal 2 besok. Saya sangat setuju sekali dengan pemberian reward kepada petugas. Ya, reward ini mungkin bisa berupa sertifikat atau apa ya, sertifikat atau penghargaan lah. Untuk teman-teman dokter hewan mungkin sudah mendapatkan dari PDHI, nggih. Ya. Ini kami usulkan, nggih, untuk teman-teman yang lain, apakah bisa dibuatkan dari dinas, setidaknya untuk teman-teman penyuluh ini nanti bisa digunakan untuk menambah angka kredit seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Cukup, Polisi. Ya. Terima kasih. Pilihane. Terima kasih. Nanti untuk teman-teman PDHI, insya Allah sudah saya sampaikan ke sekretarisnya untuk diberikan SKPP online. Kemudian untuk teman-teman lain, terima kasih masukannya. Ini juga mungkin peningkatan. Monggo. Ini Dok. Tercatur, monggo. Sedikit ngobrol. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat dari dinas kota yang masih memberikan kesempatan untuk mengabdi ke masyarakat. Terus ini Dok, ini masih ada yang mungkin nanti kita bisa intervensi antara PDHI dan dinas kota Dok. Yang pertama ketika kita memberikan ketika kita memeriksa hewan kurban dan sebagainya itu, maka yang harus menjadi kewajiban kita adalah kita mempunyai SIP pada daerah tersebut, tentunya pada daerah tersebut. Jadi harapan saya dan beberapa teman-teman yang lain, bahasanya yang pemeriksaan hewan kurban ini, terutama khususnya untuk teman-teman PDHI itu diberikan jalan tol untuk ini Dok, untuk mengurus SIP itu dikasih jalan tol Dok. Kalau yang nggak mau meriksa itu kasih jalan nggak apa-apa Dok. Itu Dok. Saya yakin itu Dok. Jadi itu yang menjadikan pembeda bagaimana PDHI atau dokter hewan yang mau bekerja sama atau yang mau mengabdi ke masyarakat dan yang tidak mau sama sekali gitu Dok, yang apatis itu nanti yang menjadi pembeda Dok. Pertama itu. Terus yang kedua untuk sosialisasi ini tadi seperti yang Dr. Tresno utarakan,
itu saya rasa untuk kedepannya itu harus tetap dilakukan pada peternak-peternak. Kalau memangnya misalkan kita bisa diajukan ke provinsi, karena memang untuk tahun ini untuk yang Fasciola itu memang tinggi daripada tahun lalu ini di tempat yang saya periksa. Jadi mungkin bisa disondingkan ke provinsi atau mungkin ke nasional, bahasanya kasus ini tidak bisa dibiarkan terus-terusan seperti itu. Itu. Sementara itu, Dok. Jadi yang paling penting omongan saya tadi yang jalan tol tadi ya, Dok. Jadi ada mana, Bo? Ayo dulu sini. Yang lain dikasih makan zaman nggak apa-apa, Dok. Iya. Ya, saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Dok Catur ya ini tadi. Ya, Dok Catur. Ya, secepatnya panjenengan ngajukan izin. Ya, yes. Nah, ini ya kan semua aja. Nanti silahkan mengajukan usulan ke dinas, nggih. Akan secepatnya kami proses. Cuman ada cumannya ini. Nanti setelah dinas memberikan rekom kan harus ke PTSP. Harus bersabar dulu yang di PTSP-nya. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, penting udah ngurus gitu loh. Kan ini sendiri. Monggo, Dok Emi lanjut. Oke. Makasih Dok Aktatur. Nah, nanti sudah dijawab sama Ibu Lucy ya. Jadi nanti juga kita sampaikan kepada Ibu Kepala Bidang untuk ini untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini juga sama PDHI. Terima kasih Dok Leo, sudah teman-teman dari PDHI sudah banyak yang membantu kita sehingga tiap kelurahan kita bisa satu triwulan jadi untuk memeriksa hewan kurban. Kemudian terima kasih masukannya juga Dok Catur untuk melakukan sosialisasi langsung ke peternak juga. Semua akan semoga kita bisa melakukan ini lebih baik ke depannya. Monggo dokter lain, kalau Bapak Ibu penyuluh dan petugas lain. Jadi persentase berapa dibagi volume airnya ya? Dok Muharram nih. Dok Muharram, ada yang sampaikan? Lari atau baris dulu. Bu Ulfa, monggo. Dok Ulfa, ada yang sampaikan? Saya tunggu 5 menit lagi. Kalau tidak ada, nanti kita tutup. Monggo. Ada yang ingin memberikan saran masukan? Sudah banyak. Monggo. Nggak ada. Nggak ada. Mbak Ulfa ini teman setia ini ya. Terima kasih ini. Berat banyak gitu. Lari itu kesimpulannya itu. Oke, monggo Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Jadi tadi ada saya sampaikan sambil menunggu Bapak Ibu ingin memberikan masukannya karena memang kita sadari kita tidak bisa melakukan kegiatan secara maksimal seperti yang Bapak Ibu kehendaki ataupun masyarakat kehendaki karena memang terbentur pada beberapa keadaan ya. Bukan kita menyalahkan keadaan tapi memang kita semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita juga berterima kasih sekali kepada bantuan Bapak Ibu semua karena kita tidak bisa melakukannya ini sendiri di masyarakat. Jadi ada beberapa masukan tadi untuk kedepannya. Jadi untuk petugas yang pertama tadi untuk memberikan sosialisasi dan tetap pelayanan kepada masyarakat sehingga kasus yang kita temukan
bisa turun ya. Jadi tidak hanya kepada peternak, juga kepada pedagang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita memberikan rewards kepada panitia yang sudah melakukan kegiatan pelaksanaan pemotongan sesuai prosedur yang ditetapkan, kemudian juga reward kepada petugasnya, sertifikat ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk petugasnya dilengkapi senjatanya, ya. Jadi formnya, rekapnya, data lokasi yang lengkap sebelumnya. Kalau perlu juga semua nomor kontak person nanti di Pak Mutin dan kelurahannya, dan alhamdulillah saya sudah punya. Semoga tahun depan nggak pindah, ya. Nanti untuk sedikit memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu petugas untuk melakukan menjalankan tugasnya di masyarakat untuk menyediakan produk hewan kurban yang asuh. Kemudian terima kasih juga kepada PDHI yang sudah membantu kami semua, dan Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu outsourcing dan admin, dan Bapak Ibu dokter hewan dinas, RPH, semuanya terima kasih semuanya kita bisa melaksanakan kegiatan pada tahun ini. Kemudian juga untuk kerjasama dengan Pak Mutin, untuk kelurahan, insya Allah tetap kita lakukan untuk tahun depan. Kemudian terima kasih juga masukannya dari beliau juga bahwa diperluas untuk tugas kita di masyarakat, tidak hanya kita memeriksa itu aja, tapi juga kita lebih banyak memberikan edukasi terkait dengan keserawannya, terkait dengan higien sanitasinya, kemudian syarat sah sapi dan sebagainya. Jadi agar masyarakat sebenarnya masyarakat juga banyak yang belum tahu gitu. Waktu kita tahu kita bilang poel aja, itu adalah apa tuh poel. Jadi memang ada beberapa di pasar itu juga tidak paham. Oh kalau ini belum cukup umur itu, walaupun sudah kita lakukan sosialisasi, walaupun lewat radio, lewat spot iklan ataupun yang lainnya, ya tetap banyak masyarakat yang belum mengetahui. Kemudian juga terima kasih nanti untuk ada ribet khusus, nih, ada jalan tol katanya tadi Dokter Catur, bahwa untuk mohon dokter hewan yang berpartisipasi aktif itu dibedakan dengan yang sama sekali tidak aktif. Terima kasih sudah kita sampaikan, semoga bisa menjadi masukan dan kelancaran kita di kedepannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup, apakah ada lagi saran masukan? Monggo. Ini sudah. Tidak ada? Ya, Pak Mufid, ada saran masukan untuk kita? Ya, Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari teman-teman PDHI sudah menyampaikan saran dan masukannya tentang pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban ini. Mungkin yang belum itu adalah saran dan masukan dari pihak dinas ke PDHI, Dok Emi. Gitu. Mungkin itu aja kalau pesan saya. Karena kita sudah lama melakukan kerjasama dinas sama PDHI, tentunya ada mungkin beberapa masukan untuk teman-teman PDHI yang nantinya akan bisa ditindaklanjuti oleh kami sebagai pengurus, sehingga kedepannya semakin baik lagi kerjasamanya. Mungkin itu Dok Emi kalau dari saya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Mufid, ini masih menyempatkan sambil nyetir nih. Jadi untuk sebenarnya ada beberapa saran dari saya pribadi, ya mungkin dari dinas ya Pak. Jadi untuk dokter hewan yang ada di wilayah kota yang masuk anggota PDHI, kita sarankan ikut melakukan berpartisipasi
pemeriksaan di kota, karena memang banyak beberapa yang kita hubungi tidak bisa dengan berbagai macam alasan. Jadi mungkin itu aja, tapi terima kasih semuanya sudah berjalan dengan baik. Teman-teman PDHI juga sudah membantu kita semua. Makasih Dok Mufid, nanti kayak saya pikir lagi. Apa saya masih bingung mau paran apa gitu. Ya kalau gitu Anda aja Dok, mungkin ditulis saja Dok saran dan masukan dari teman-teman dinas, nanti mungkin bisa dijabri langsung ke saya atau ke Dok Nono atau langsung ke Dok Leo gitu. Ini Dok Mufid ini biar sama-sama saling memberikan masukan Dok. Siap. Tadi caranya PDHI udah banyak ke dinas ke PDHI kok nggak ada gitu ya. Iya. Ya, saya masih mikir. Ya, terima kasih Dok Mufid. Jadi mungkin satu itu yang masih muncul. Jadi dari tahun ke tahun itu, ya, yang ada di kota, yang praktek di kota, yang kok ini saya ajak ini kok ya ada aja alasannya, ya saya juga bisa memaksa gitu. Jadi saya yang bersedia saja, walaupun kita sudah minta resmi ke PDHI, kami juga japri sendiri. Tapi kedepannya nanti moga teman-teman yang ada di kota bisa membantu kita di pemeriksaan hewan kurban. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kami tutup, ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Itu aja, Dr. Reni. Enggak, Bu Dewi, Bu. Terima kasih kawan-kawan semua, walaupun sambil menyetir, tapi hati-hati Dr. Mufid, Dr. Catur, ini disambi nyetir. Jadi terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan semuanya yang telah mengikuti kegiatan hari ini terkait dengan MUNEF AMPN. Tentunya tadi saya tidak mengikuti karena harus menghadap Bu Kadis. Apa yang disampaikan PDHI tentunya nanti akan kita evaluasi dan kita tindak lanjuti. Dan nanti apa yang disampaikan Dr. Mufid, monggo dikasih masukan untuk PDHI. Baik, nanti akan saya layangkan surat untuk masukan ke PDHI Dr. Mufid. Jangan khawatir, nanti kita akan bersurat. Terima kasih Dok. Siap. Terkait dengan masukan-masukan apa saja untuk PDHI. Tapi kali ini kerjasama yang kita bangun antara dinas dengan PDHI memang sudah banyak, dan tentunya nanti di September kita ada Hari Rabies Sedunia. Tentu kita akan bekerja sama lagi dengan PDHI. Saya kira itu kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan dari dinas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Eni. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang masih stay di sini dan banyak memberikan masukan kepada kami untuk kebaikan pelaksanaan kita di masa mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Mohon maaf atas salah kata dan yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan berkah untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto lagi mau? Foto lagi? Ada 28. Bapak Ibu foto sebentar aja, open kamera sebentar. Mas Nara minta di open kamera. Ya, ini Mas Nara. Ini Bu Dewinya nggak ada ini. Bu Dewi foto lagi sebentar, kata Mas Nara. Ya, sebentar. Ya, sudah banyak
Jadi, kamera foto. Dihitungi 1, 2, 3. Tuh. 1. Sudah? Nggih, monggo kalau mau live. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita